Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukrunillah. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dan sahabat yang melihat video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Nasuhul Ibad. Kemarin kita sudah mulai dan sampai pada saat ini saya akan meneruskan di pembahasan yang ke-19, makalah yang 19, halaman 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah datang di channel ini. Jangan lupa subscribe dan berikan komen. Insyaallah channel ini akan berkembang dan selalu memberikan kemanfaatan. Mari kita mulai seperti biasa teman-teman. Saya akan membacakan dalam makna pesantren terlebih dahulu, lalu kemudian membahas dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ilmu alif ya kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alif wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqalah at-tasi'ata asyarata kang kaping 19. Yaiku uhiya den wahyuake ila ba'dil anbiya'i maring sebagiane pira-pira nabi. Atik manuta sira ni ingsun fima ing dalem perkara amartu kang perintah sapa ingsun ka ing sira. Wala taksilan aja maksiat sira ni ingsun fima ing dalem perkara nasah tukang nasihati ingsun ka ing sira. Ai fima tegese ing dalem perkara da'autu kang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fihi kang iku tetep ing dalem salahu tai kebagusan utawa kemaslahatan. Wa nahaitu lan nyegah ingsun ka ing sira ama saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem al-fasadu utawi kerusakan. Dalam makalah ini ya, dalam makalah yang ke-19 ini adalah menerangkan bahwasanya sesuatu yang diperintah Allah itu pasti ada kebaikannya. Artinya yang diperintah maupun yang dilarang Allah itu pasti ada nilai positifnya. Enggak mungkin Allah melarang sesuatu yang tidak ada nilai positifnya. Seperti hanya kemarin kita sudah membahas mengenai perkara-perkara yang bisa membuat hati kita keras ya. Salah satunya adalah berbuat dosa. Mantarokat dunuba raqqa qalbu. Pada siapa yang meninggalkan dosa atau tarkul ma'asi, maka hatinya akan lembut. Ketika hati lembut, maka akan sangat mudah untuk dinasihati, akan sangat mudah menerima pendapat orang lain. Jadi orang yang sangat egois itu biasanya karena hatinya kurang lembut atau hatinya keras. Jadi pendapat orang nggak akan masuk, adanya hanya dirinya sendiri. Itu selain itu juga taat kepada Allah ini adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat. Di awal-awal dulu kitab Hajaratul Ma'arif kita sudah sama-sama belajar bahwa sa'adatul insan fi ma'rifatid dayan wa ta'ati rahman ya. Sebuah kesuksesan seorang manusia ya, itu didapat ketika dia sudah mengenali Tuhannya dan juga taat kepada Tuhannya. Artinya taat ya bi fi'li ma amarobi, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Baik itu fisirin au i'lanin, baik itu secara sir ya, secara rahasia ataupun secara terang-menerang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Wal maqalatu utai maqalah al-isruna kang kaping 20. Maqalah nomor 20. Iku kila den ngendikake ikmalu akli utawi nyempurnake akal iku itba'u ridwanillahi ta'ala anut ridhone Allah taala. Wastina abu sahatihi lan ngadoi pendune Allah. Ai fa khilafu dzalik tegese utawi persulayan mengkono-mengkono madkur ya ridwanillahi ta'ala sama wastina abu tadi iku jununun edan. Artinya gini, sebuah kesuksesan yang hakiki ataupun ikmalul akli ataupun akal yang sempurna, mencapai sebuah kesempurnaan dalam akal, itu bisa dicapai dengan kita
mendekatkan diri kepada Allah. Artinya tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Yang kedua, melakukan apa yang diperintah Allah. Yang tadi seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita bertakwa, kita taat kepada Allah, maka di situ secara tidak langsung dan secara otomatis kita akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang hakiki. Adapun orang yang ingin mencapai sebuah keberuntungan dalam hidup secara hak ya, bukan keberuntungan semu. Artinya dia harus melewati cara-cara tersebut. Pertama, kita harus mencari ridha Allah. Yang kedua, kita harus menjauhi apa yang tidak disenangi Allah. Kok ada orang yang ingin sukses secara hakiki, secara benar-benar sukses dalam kehidupan, dia tidak melakukan ataupun tidak melewati dua cara tersebut, maka di sini disebutkan sebagai dzalikal junun ya. Itu sebuah keedanan, sebuah kegilaan, sebuah cara kegilaan. Jadi ini adalah perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi. Artinya kitab ini memang sudah komplit sekali pemikiran ulama-ulama dari luar dan juga ulama Nusantara sendiri ataupun Islam Nusantara itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Wal maqalatu utai maqalah al hadiyatu wa isrun. Wal maqalatu utai maqalah al hadiyatu wa isrun kang kaping 21 selikur. Iku kila dengan dikake la gurbata ora ono kesepian iku maujud utawa tidak ada keasingan lil fadili kedhe wong kang utama walawatonan ora ono ketentraman lil jahili kedhe wong kang bodoh. Ail mutasifu tegese wong kang persifatan bil ilmi kelawan ilmu wal amal lan amal. Iku kana ana sapa mutasif, ana iku mukraman den mulyaake, mu'adzaman lan den agungake. Orang yang mempunyai ilmu ya, orang yang punya ilmu dan juga akhlak pekertinya baik, itu dia akan selalu mendapatkan tempat yang bagus. Artinya dia akan dimuliakan dan diagungkan oleh manusia. Karena apa? Karena dia membawa ilmunya. Beda kalau orang hanya punya ilmu tapi tidak punya akhlak yang baik. Jadi makanya di sini tadi disebutkan mutasifun bil ilmi wal amal. Jadi antara ilmu dan amal itu harus sinkron. Ilmunya banyak tapi amalnya jelek. Artinya dia berkelakuan jelek, tidak baik sama tetangga, perkataannya buruk dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa. Jadi antara dua faktor tadi harus sinkron. Bismillahirrahmanirrahim. Iku kana ana sapa mutasif iku mukraman den mulyaake mu'adzaman tur den agungake indanasi ing dalem mungguh manusa fi ai baladin ing dalem endi balad kana ana apa balad fa kana mongko ana apa kulo baladin saben-saben balad ing dahu ing dalem ngarsane mutasif iku watonan dadi omah walau kana senajan ana sapa mutasif iku gariban wong kang ngumbara utawa bahasa Indonesianya apa ya? Pendatang. Wal jahilu utawa wong kang bodho iku bi khilafi dzalik nulayani mengkono-mengkono madkur. Ya tadi kalau orang yang pintar, orang ada ilmunya, maka dimanapun dia berada dia akan dimuliakan oleh orang. Ya, dia akan dimuliakan oleh orang dan dia akan merasa bahwa desa itu adalah desanya. Walaupun dia adalah seorang pendatang. Bagaimana dengan orang yang bodoh? Ya sebaliknya. Orang yang bodoh itu di mana-mana tidak akan mendapatkan sebuah ketenangan. Artinya walaupun dia berada di negaranya sendiri, berada di desanya sendiri, dia akan selalu merasa terasing. Saya punya cerita di Banyuwangi itu ada pondok pesantren yang besar ya. Pondok pesantren Darussalam itu pendirinya adalah Kiai Haji Mutasyafaat. Beliau adalah contoh dari ini tadi, orang yang berilmu dan juga orang yang baik amalnya. Artinya dulu di sana itu tempatnya adalah bukan berbasis Islam, banyak orang Hindu di sana. Tetapi ketika beliau ke sana, semuanya sekarang menjadi Islam dan bahkan pondoknya semakin besar, santrinya semakin banyak, mulai dari Papua sampai ke Sumatera, bahkan ada yang dari Thailand. Ya, pendekatan yang digunakan adalah ya pendekatan kultural. Ya, kalau di sana, kalau dulu semisal Mbah Yai Syafaat itu dakwahnya sedikit-sedikit kafir, kemudian
neraka, ya nggak mungkin sampai sekarang ada pondok pesantren sebesar itu. Harus bisa berbaur dengan masyarakat, harus bisa menghormati, sampai alhamdulillah sekarang di sana hampir keseluruhan semuanya masuk Islam. Artinya juga masih banyak juga yang masih ada Hindunya, di samping pondok itu masih ada Hindunya, karena memang itu Mbak Ye itu merangkul semua kalangan. Bahkan ada orang Hindu itu yang setiap haul itu membantu pondok. Itulah eh, kehebatan pendekatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al hadiyatu wa isrun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.